Gua pernah beneran matahin itunya suami gua sampai dia masuk UGD. Itunya. Ini cakepnya. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Ano. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman rahasia dan juga confession kalian paling aneh, paling bodoh, paling menyenangkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Itu kalian sadar gak sih, gue lagi seneng anjir. Lihat nih, look what I just got. Kita ada brand new family member. Asik! Gue nitip dari temen gue yang di Vietnam. Pas gue bikin videonya ini gue belum tahu namanya sih, tapi gue mikir antara 4 pilihannya. So like the first one is Dudu karena gigi atasnya cuma 2. Kedua ada Gushi, G-U-S-H-Y tulisannya, tapi soalnya ini mulutnya dia Gushi doang isinya kan. Terus yang ketiga itu Perfect Blue, nggak tahu itu viewers gue yang suruh kasih nama itu. Dan yang keempat adalah, jujur tadi gue ngeblank dikit tapi gue inget yang keempat itu apa, yaitu Dubur. Jadi kayak gigi A2 jadi dunya Dudu. Terus burnya tuh karena Bubbles kan, dia dari karakter Powerpuff Girls namanya Bubbles, warna biru, jadi kayak bubu gitu. Terus R-nya gue tambah-tambahin aja jadi kayak Dubur. So yeah, let me know menurut kalian nama yang paling cocok buat dia apa. But like 1, 2, 3, mari kita mulai. Gua punya pacar, cewek dan cowok, dan dua-duanya jadiin gua sebagai selingkuhan. Ini bener-bener gak ada yang mau sama lu ya men. I know gue cewek, nama gue Alana, dalam kurung nama samaran aja. Jadi singkat cerita, ini cerita yang cukup umum sih no. Jadi pas awal gue kuliah, gue deket sama cowok. Lalu ya kita pacaran. Pas udah pacaran dapet setahun, ketahuan kalau ternyata gue cuma selingkuhan no. Awalnya gue putusin, anggap aja cowok gue ini namanya si Mas R. Nah, tapi Mas R ini berusaha buat ngedeketin gue terus no, sehingga gue kesusahan untuk menolak. Ya udah deh, akhirnya gue balikan pacaran sama dia dan gue jadi selingkuhan dia no. Kan lu goblok. WKWKW sampai akhirnya pada tahun ke-7 dia ninggalin gue no. Tahun ke-7. 7 tahun kita pacaran, ternyata dia ninggalin gue buat nikah sama pacar pertamanya itu no. Bayangin aja, 7 tahun jadi selingkuhan, ditinggal nikah pula. Sakitnya bukan main tau no. Ya lu 7 tahun otak lu cuma segini ya kayak berat sih punya otak cuma seukuran makanan ikan selama 7 tahun. Pas dia udah nikah gue tinggalin dia dong Nul. Semua akses yang berhubungan ke dia gue blokir. Tapi dapat 2 bulan setelah nikah dia ngejar gue lagi Nul. Dan setiap gue blok dia pakai nomor baru lagi berkali-kali lipat Nul. Sampai akhirnya dia nyamperin gue ke depan rumah dan gue nggak bisa nolak buat nggak nemuin dia Nul. Jadinya di situ gue luluh Nul. Gue berhubungan lagi sama dia dengan status selingkuhan suami orang WKWKWK. Ya lu naik pangkat dari 7 tahun sebagai selingkuhan pacar, sekarang lu jadi selingkuhan suami istri. Tahun pertama, setelah 3 tahun dia nikah, gue masih jadi selingkuhannya Nul. Dan sebenarnya istrinya juga udah tahu Nul kalau gue itu dulu selingkuhan suaminya. Tapi dia nggak apa-apa karena dia dulu jadi selingkuhan pas mantan gue lagi sama gue. Everybody be stupid as fuck here. Demi dah, lu sender, lu idiot banget. Itu istri dari suaminya itu juga idiot banget. Tahu gak yang pinter di sini siapa? Cuma 1 orang, yaitu suaminya. Dia pinter banget, luar biasa, otak jenius, atau kalian yang goblok banget, sorry. Makin lama gue makin mikir, harusnya gue buka hati aja buat orang lain. Tapi ternyata yang datang malah mantan gue Nul, pas zaman SMA itu, yaitu mantan gue yang cewek. Hadeh, jadi tuh dulu gue pacaran sama dia waktu SMA, dan gue SMA itu di pesantren Nul. Tempat itu lagi. Sebut aja cewek gue itu si A. Gue ketemu lagi sama si A ini dan tiba-tiba chemistry kita langsung klop gitu Nul. Padahal udah kepisah 12 tahun. Tapi pas pertama ketemu lagi kayak gue langsung jatuh cinta Nul sama dia. Dan disclaimer aja, pacar cewek gue tuh cuma dia doang Nul. Jadi gue bingung gue ini straight atau enggak. Karena kalau sama-sama cewek, gue maunya sama dia doang. Well, I mean you're definitely not straight, tapi kayak you're not bisexual juga atau lesbian, no. Menurut gue lu pansexual, tapi di luar semua itu lu goblok aja sih sebenarnya men. Singkat cerita gue balikan sama dia Nul, dan posisinya gue juga masih jalan sama si Mas R ini. Akhirnya ya Nul ya, gue ketahuan sama si A kalau gue masih jalan-jalan sama si Mas R. Alhasil dia ngamuk banget Nul. Akhirnya gue ninggalin Mas R dan memilih buat sama si A ini. Lihat ya kalian ya, ini menurut gue plot twistnya bakal goblok banget. Terus itu bikin vibesnya bikin kita mau pukulin dia rame-rame.
Selang 3 bulan jalan sama si A, nggak taunya dia juga punya cewek lain, Nul. Dan gobloknya gue masih mau sama dia. Karena gue sayang banget sama si A ini, Nul. Udah, kita bisa keroyok sekarang. Kita bisa gebukin rame-rame. Yuk. Akhirnya gue jadi selingkuhan orang lagi, Nul. Dan hubungan gue sama si A ini berjalan 2,5 tahun menjadi selingkuhan si A sekali lagi. Hidup lu tuh 15 tahun isinya cuma jadi selingkuhan doang. Get up! Stand up! Where's your pride? Where's your ego? Do you have no shame? Apakah gua hidup ditakdirkan untuk menjadi selingkuhan orang terus, Nul? Nggak sama cowok, nggak sama cewek. Gua always jadi second choice. Gua capek, kenapa nggak ada yang tulus sama gua? Bukan kagak ada yang tulus sih, lu ya goblok banget! Tapi sekarang gue udah gak sama dua-duanya, Nul. Gue capek, gue mau tobat dan perbaiki diri lagi, Nul. Doain gue ya, supaya dapat orang yang tepat. Makasih ya, Nul, udah bacain cerita gue. Semoga kalian yang masih mau jadi selingkuhan segera mengakhirinya. Bye, Nul. Bener ya, advice lu tuh tepat. Kayak pesan yang mau lu sampein tuh tepat banget. Tapi penyampaiannya salah, izin. Kayak jujur menurut gue, lu orang pertama yang harus berbenah diri dulu. Yang pertama yang perlu ngaca terlebih dahulu. Ya, I don't know about you, tapi kayak I just wish you all the best. Gue hanya ingin yang terbaik buat lu lah, men. Semoga lu kedepannya gak ketemu sama cowok-cowok kayak gitu lagi. Tapi at the same time, otak lu diperbaikin. Lu jangan banget. Lu tuh harus punya yang namanya harga diri. Lu harus mencintai diri lu sendiri sebelum lu pacaran atau deket sama orang lain, oke? Pokoknya lu harus fine by yourself first. Dan kalau lu udah punya pacar, itu ya bonus dong. Anjing, hidung gue jerawatan. Maaf kasar. Kita sekarang lanjut ke cerita berikutnya. Semoga lebih santai dan gak bikin marah-marah. Gua pernah beneran matahin itunya suami gua sampai dia masuk UGD. Itunya. Nul, salkan gua cewek, panggil aja gua Rini, umur gua 34, dan suami gua panggil aja Dimas. Kita berdua sama-sama child free, dan gua patahin itunya suami gua. Dan yes, ini patah beneran. Yes, bener banget, Nul. Bukan kesleo, bukan minor injury, tapi bener-bener patah batang penis. Jadi di istilah medisnya itu namanya penile atau penile fracture. Gue nggak tahu bacanya, sorry guys. Ya, jujur gue masih ngetik ini sambil agak keringetan sedikit, Nul. Oke, jadi pertengahan tahun 2024 kemarin, gue sama suami gue, kita lagi HS malam itu. Dan vibes-nya tuh sebenarnya fun banget. Flirting kecil, ketawa, semuanya normal. Dan gue lagi di atasnya lah, posisinya tuh gue di atasnya dia gitu, Nul. Dan suami gue di sana sebenarnya udah bilang kayak, Beb, kayaknya jangan terlalu maju deh, nanti posisinya agak aneh gitu. Ya gue pikir dia cuma bercanda doang, karena dia sering banget kayak ngomong gitu pas lagi malu. Tapi ternyata beneran kemajuan, Nul. Gue kayak ngedorong pinggul gue ke depan buat adjust posisi doang. And it happened. Suara kayak itu kedengeran jelas banget, kayak lo ngetepok remote sampai patah bagian dalamnya. Dan suami gue langsung kayak bukan teriak, tapi kayak orang abis ditusuk pakai pisau. Dia kayak, aduh, beb, stop. Dia kayak langsung dorong pinggul gua gitu, keluar dan nahan itunya pakai 2 tangan gitu, no. Gua ngeliat mukanya merah yang pucat banget. Terus dia langsung jatuh ke samping kayak posisinya kayak megang perut gitulah. Keringet dingin kayak literally keluar dalam 10 detik. Gua yang di sana panik total, gua langsung ngomong kayak, ya Allah, kamu kenapa? Beb, kenapa? Sakit banget ya, Beb? Terus dia ngomong kayak gini, Beb, sumpah, Beb. Aku dengar suara patah, Beb. Sumpah, demi apapun aku dengar suara ada yang patah. Di sana gue buka selimut, terus gue liat hal yang bikin lutut gue mau copot. Itunya dia kayak bengkak gede. Bener-bener kayak ditonjok dan langsung ada lebamnya gitu. Warnanya juga mulai berubah ke ungu gelap. Dan dia udah gak bisa lurusin kakinya. Gue langsung cepet-cepet googling kan sambil panik, tangan gue gemetaran. Dan semua artikel bilang hal yang sama. Jika terdengar bunyi patah dan terjadi bengkak ungu dan nyeri mendadak, segera pergi ke IGD. Ini darurat dan ini bisa menjadi adalah Penile fracture. Gue nge-freeze, gue lempar HP, gue ambil celana dia, gue pakein asal-asalan sambil dia kayak aduh. Dan ya udah, kita berangkat ke sana. Perjalanan ke IGD itu kayak perjalanan paling panjang dalam hidup gue, Nul. Dia duduk sambil nahan nafas, keringet dingin, tangan gemeteran, dan setiap mobil ngerem dia langsung kayak meringis, kayak mau muntah sambil nangis. Sampai IGD gue pelan-pelan bawa suami gue ke susternya gitu. Terus susternya nanya, cedera di bagian mana, Pak? Abis itu suami gue kayak nunjuk-nunjuk ke bawah gitu. Dan perawatnya langsung kayak oh shit. Abis itu kita dibawa ke dalam buat ketemu sama dokternya. Dan time skip dikit. Intinya dokternya ngomong, ini patah, bagian tunika albugineanya robek. Harus operasi malam ini juga. Kalau enggak, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Gue bener-bener cuma bisa berdiri di pojokan ruang pemeriksaan sambil tutup mulut gue. Suami gue cuma rebahan sambil ngedip-ngedip nahan sakit. Dokternya kayak bilang, intinya kayak,
Ini tuh sebenarnya bukan kasus yang langka gitu. Wajar aja di posisi woman on top, terkadang tekanan tubuh yang salah sedikit aja bisa menyebabkan kerobekan. Wah, sumpah gue mau pingsan pas denger itu, Nul. Kayak, gua penyebabnya. Gua ngerasa gua gendut banget. Gua literally merusak itunya suami gua. Sebelum masuk ruang operasi, suami gue sempat megang tangan gue terus bilang kayak, udahlah Beb, jangan nangis, nggak apa-apa. Aku tahu kamu nggak sengaja kok. Padahal sebelumnya gue belum nangis satu tetes pun. Gue posisinya masih shock gitu di sana. Dia ngelus-ngelus tangan gue, padahal dia yang kesakitan. Dan ya udah, operasinya sejaman lebih lah. Mereka ngejahitin robekan jaringan dalamnya dan ngeluarin darah yang udah kekumpul. Kata dokternya, robekannya lumayan besar, tapi masih bisa diselamatkan kalau pemulihannya bagus. Abis suami gue keluar dari ruang operasinya, dia kayak masih setengah sadar karena anestesi. Dan langsung bilang kayak, Beb, lain kali nggak usah di atas lagi ya. Kayak, aku masih sayang kamu, tapi kayak next time nggak usah Di atas lagi deh. Sumpah nggak respect banget tuh susternya, Nul. Gue liat susternya ada yang ketawa beberapa orang, tapi kayak diem-diem gitu ketawanya. Dan di situ gue cuma bisa nutup muka gue pakai tangan karena malu banget. Campur ya jujur PTSD dikit. Ya kurang lebih recovery-nya selama 6 minggu, Nul. Ada perban, ada selang kecil, ada obat anti nyeri. Dan tiap malam dia tidur setengah duduk karena takut kebentur. Selama seminggu pertama dia nggak mau disentuh sama gue, Nul. Bukan karena dia marah, tapi karena takut tubuhnya dia tuh kayak ada reaksi naturalnya. Ya intinya ngaceng lah. Tahu gak sih, Nul? Sampai hari ini pun kita nggak pernah lagi pakai posisi yang gue di atas. Pokoknya sampai hari ini kita sama-sama trauma kayaknya. Jadi ya mainnya bawah aja gitu sih. Aduh. Oke, thank you sharingnya ya. Ceritanya ini penting banget buat para pasangan suami istri di luar sana ataupun yang masih pacaran dan masih ngelakuin seks bebas. Bodo amat, bukan urusan gua. Menurut gua alangkah baiknya berhati-hati ketika bermain ya, buat para wanita yang ya gitulah. Gua tuh pernah sih kayak kepikiran bisa aja patah gitu kan. But I didn't know and I wouldn't ever expected. Itu kejadiannya ada di salah satu viewers gua, anjing. Gua kira gitu-gitu tuh cuman ada di cerita-cerita yang di Reddit dan sebagainya, anjing. Ini tuh apa? Gua jadi takut. Intermezzo sedikit, asik. Anak-anakku yang kusayangi dan kucintai, aku ingin mengabarkan sebuah informasi. Gue mau ngasih tau buat kalian semua yang suka nontonin confession gua, atau sekedar suka sama gua, atau mungkin kalian suka sama si biru yang belum gue kasih nama ini. Kalian gak harus nungguin gua cuman di YouTube setiap minggu atau tiap 2 minggu sekali. Hell nah. Tiap jam setengah 8 malam WIB, gua selalu live stream, bos. Hey Dita, happy birthday ya. God bless you. Wish you all the best. More life to you. Ya semoga di ulang tahun yang ini gue bakal tambah kaya, gue bakal tambah sukses, gue bakal tambah ganteng, gue bakal bisa jalan-jalan ke luar planet. Pokoknya di hari ulang tahun yang spesial ini kira-kira yang terbaik lah buat gue. Yes, gue live-nya di YouTube dan di sana gue bakal bacain confession yang lebih gila. Terkadang ada beberapa yang nggak bisa gue masukin ke video, itu gue bacanya di stream. Terus gue juga bakal main game dan gue bakal react to many things dari kalian. Kita bisa ngobrol-ngobrol bareng juga. Dan pastinya itu bakal seru banget. Dan jujur ada satu hal yang bakal menarik banget buat kalian. Itu adalah live confession. Di segmen tersebut gue bakal dengerin confession kalian secara langsung dari kalian yang cerita ke gue. Oke, jadi salah satu viewer gue ada yang katanya pakai masker yang terbuat dari tainya sendiri. Apakah benar? Ya bener. Alasan kamu pakai masker dari tai itu karena apa? Oke, untuk alasannya ada beberapa ya. Yang pertama, aku terinspirasi dari kakak sepupuku atau mbak sepupuku itu. Terus aku mikirnya dulu itu, pemikiranku meskipun masih kecil, tapi pemikiranku udah luas loh Bang Mul. Jadi aku mikirnya kayak, itu kan sisa-sisa dari tubuh kita sendiri. Jadi aku mikirnya kayak, ya berguna, bermanfaat, sehat bagi diri kita sendiri. Kalau semisal kita pakai lagi gitu. Punya viewers goblok semua anjir. Ya itu sneak peeknya sedikit. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa buat nyalain bell notifikasi biar kalian bisa dapat notif pas gue lagi live, atau misal notif pas gue lagi upload video, shorts dan sebagainya. Thank you. Kita memasuki cerita ketiga, teman-teman. Enjoy. Temen gue ngehipnotis dirinya sendiri buat percaya kalau suaminya itu ganteng karena muka suaminya kebakar pas berusaha nyelamatin dia dari kebakaran. Sebelumnya mohon maaf banget kalau cara gue cerita agak terlalu baku ya, Nul. Anyway, ini cerita tentang temen gue yang jujur kalau diingat-ingat gue masih nangis bahkan sampai sekarang. Jadi gini, Nul, gue punya temen umur 30 namanya Dina, dan kita udah temenan cukup lama. Bukan tipe temenan yang ngobrolnya setiap hari, tapi yang kalau sekali ketemu itu langsung bisa buka topik berat tanpa warming up. Dan jujur, Dina adalah salah satu orang yang paling rasional dan cukup grounded yang gue kenal.
Jadi pas dia cerita mengenai hal ini, jujur gue bener-bener kejedot realita tentang percintaan dewasa. Dina menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Reza. Umur 40-an, laki-laki yang bisa dibilang cukup tenang, lembut, dan selalu mikirin orang lain dulu, baru dirinya sendiri. Reza bisa dibilang bukan orang yang cukup ganteng sih. Bukan tipe yang kalau orang lewat langsung nengok sekali dua kali, no. Tapi semua orang yang kenal dia setuju kalau dia itu baik, punya hati yang adem, dan treatmentnya ke Dina tuh tulus banget. Kayak dia bener-bener memusatkan dan menomorsatukan si Dina ini. Sampai hari itu terjadi. Dina lagi masak, dan ternyata ada gas bocor yang dia nggak sadar. Begitu dia nyalain kompor, api langsung menyambar. Dia cerita ke gua, semuanya kayak bener-bener ngeblur. Dia kejedot, jatuh, dan keburu setengah pingsan. Posisi Dina dia keburung di sudut dapur, dan asapnya semakin tebal. Tetangganya bahkan belum ada yang lihat. Dan Reza menjadi orang pertama yang sadar. Dia langsung masuk, narik Dina keluar kamar, tapi Reza balik lagi ke dalam buat ambil HP karena dia panik dan butuh buat nelpon ambulans. Dan justru saat itulah terjadi ledakan kedua. Wajah Reza kena semburan api langsung. Setengah mukanya rusak, kulitnya meleleh, mata kanan udah disfungsional, dan rambut pun habis. Dokter bilang kalau bentuk wajahnya dia bakal berubah total, permanen. Gua datang ke rumah sakit beberapa jam setelah kejadian, dan gue masih inget banget gimana Dina duduk sambil tangannya gemetaran, bajunya bau asap, mukanya penuh abu, dan matanya nyaris kayak nggak kedip sama sekali. Kayak dia takut kalau dia berhenti fokus, dia bakal nangis kejer dan hancur. Maka dari itulah gue langsung peluk dia secepatnya. Beberapa waktu setelahnya, dia cerita hal yang paling bikin gue berhenti nafas sebentar. Dia bilang begitu dia lihat wajah Reza setelah operasi pertama, dia kaget. Bukan jijik, bukan takut, no. Tapi shock berat. Karena di momen itu, dia benar-benar sadar akan satu hal. Dia nggak siap. Dia nggak siap. Bukan untuk wajah Reza yang berubah, tapi untuk rasa bersalah yang tiba-tiba menumpuk dalam diri Reza. Wah, gua goblok banget, gua salah baca. Maksud gua Dina, sorry guys. Dia ngomong ke gua secara perlahan dengan suara yang agak pecah. Setelah kecelakaan tersebut, dia masuk ke fase yang cukup aneh. Fase dimana dia tiba-tiba ngerasa butuh buat menyusul apa yang Reza udah lakuin buat dia. Karena menurut dia, Reza literally ngorbanin mukanya buat nyelamatin hidup Dina. Dan entah kenapa itu bikin Dina ngerasa belum cukup buat mencintai balik si Reza ini. Karena bisa dibilang selama ini si Dina sayang sama Reza, tapi dengan normal looknya si Reza. Sekarang bentuk wajah Reza udah berubah total. Luka bakar di mana-mana, kulit ketarik, dan juga perban di seluruh tubuhnya. Dan di hari pertama itu, saat dia berdiri di ujung kasur rumah sakit, dia sadar kalau reaksinya pasti kelihatan. Bahkan kalau dia berusaha tahan, pasti si Reza sadar. Ekspresi shocknya itu pasti kebaca, dan itu bikin dia ngerasa kayak orang jahat. Lalu mulai dari bagian ini, gue juga baru tanya beberapa waktu setelahnya, dan si Dina curhat ke gue. Beberapa hari setelah kejadian, setelah semua orang pulang dan cuma tinggal dia berdua sama Reza yang lagi tidur, dia mulai melakukan hal aneh, tapi jujur dapat dimengerti. Dia mulai menghipnotis dirinya sendiri. Bukan hipnotis ala film, bukan mantra-mantra, tapi self-conditioning yang keras, intens, bahkan menurut gua hampir obsesif. Setiap kali dia ngeliat muka si Reza, dia paksa otaknya buat nggak fokus ke bekas lukanya. Dan setiap kali perawatnya ganti perban, dia tahan nafas terus bisik-bisik ke dalam dirinya sendiri. Pokoknya, dia ini suami aku. Dia orang yang aku pilih. Ini orang yang nyelamatin hidup aku. Ini orang yang aku cintai. Apa adanya. Dina ngelakuin ini setiap hari. Literally setiap hari. Kadang bisa berjam-jam, 3-4 jam gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba dia lagi nangis pas lagi minum-minum sama gua di bar. Kayaknya di poin itu, dia mulai sadar akan sesuatu. Dina nampaknya menyadari kalau dia bukan lagi memaksa dirinya untuk menerima. Tapi mulai beneran ngelihat Reza sebagai Reza, bukan luka bakarnya. Dia bilang ke gua satu hal yang bener-bener nancep sampai sekarang. Jujur, gua pikir rasa sayang gua bakal berubah dan jadi lebih sulit setelah wajahnya berubah. Tapi yang berubah ternyata cuma satu, yaitu cara dunia melihat dia. Tapi dalam diri gua, bagi gua, ternyata gua masih ngelihat dia sebagai suami gua. Mau dia penuh luka, mau dia nggak bisa bicara, mau dia nggak bisa melihat. Bahkan kalau misalnya suatu saat dia lumpuh total dan mukanya udah nggak bisa dilihat, di kepalaku, dia tetap cinta pertama gua, pahlawan gua, dunia gua, dan sehidup semati gua. Waktu dia ngomong gitu, posisinya Dina lagi mabuk, tapi gua ngerasa dia bukan lagi Dina yang gua kenal. Bukan lagi wanita umur 30 tahun yang biasa keras dan juga logis. Dina terlihat seperti seseorang yang baru aja kembali dari ujung jurang.
Kayak iya, dia masih ada trauma, tetap ada rasa bersalah, tetap ada hari di mana dia ngeliat Reza dan jantungnya turun ke perut dulu sebelum stabil lagi. Tapi cinta mereka berubah bentuk. Bukan cinta yang manis atau gampangan, bukan lagi cinta monyet layar remaja, tapi cinta yang bertahan setelah kenyataan hancur brutal. Dalam kurung, sekali lagi maaf kalau pembahasannya agak lebay. Hehehe. Dan Dina sekarang hidup dalam fase yang cukup aneh tapi juga indah. Dia mengajarkan otaknya untuk mencintai bentuk baru dari orang yang sudah dia pilih sejak lama. Dan hal itu buat gua lebih real dari semua cerita romantis yang pernah gua dengar. Lebih indah daripada semua drakor, semua dracin, semua film percintaan yang pernah gua tonton selama 30 tahun terakhir. Karena terkadang cinta dewasa bukan soal siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang masih lo pilih setelah hidup bikin mereka gak sempurna lagi. Falling, dreaming, talking in your sleep. What are you doing to me, bro? Kok mewek? Ayo, kenapa gua mewek? Kenapa mata gua berair? Okay, but like, all jokes aside, kalian W parah anjir. Semua orang yang dicerita ini W parah. Gak ada yang jahat, gak ada yang salah. Kalian semua luar biasa. Kalian semua pemenangnya. Dari Reza, Dina, dan juga sendernya, kalian semua number one. Kita semua butuh seorang Dina dalam hidup kita. Kita semua butuh seorang Reza dalam hidup kita. Kita semua butuh seorang sender ini dalam hidup kita. Tapi apakah kita deserve mereka? We don't know that. Jadi yang bisa gue sampein kayaknya cuma satu sih. Kita harus terus introspeksi dan berbenah diri, chat. Mau gua, mau kalian, kita semua harus introspeksi terus biar suatu saat nanti kita bisa deserve punya orang kayak ya yang seindah Rick. Gue mulut gue sampai udah nggak bisa ngomong dengan bener anjing. Ya biar kita bisa deserve punya cowok atau cewek yang kayak Dina dan juga Reza. Fighting, chat. Dan buat Dina dan Reza, you guys deserve everything in this world. Semoga cinta kalian akan terus membara sampai akhir hidup kalian. Dan setelah kalian meninggal pun kalian akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Amin, God bless you, and I love you. Selesai juga episode kita pada hari ini, chat. Gimana tanggapan kalian dari cerita pertama, kedua, dan ketiga? Dan buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen biru. Karena dengan itu gue bisa tahu kira-kira siapa aja sih dari kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis. Ya udah deh anak-anak sekalian, sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya ya. Bye 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 bye.